Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9F. Eh, jadi saya hanya memberikan kalian tugas hari ini. Sengaja saya buat video tutorial ini. Silakan kalian simak baik-baik. Jadi cara mengerjakan tugas ini adalah sebagai berikut. Pertama, silakan kalian akses e-learning kalian. Setelah itu silakan akses pelajaran prakarya. Nah, di sini saya sudah buat ada beberapa materi. Ini ada materi 1, kemudian di bawahnya ini ada tugas tanggal 26 bulan 7 2021. Nah, tugas ini kamu harus selesaikan selama seminggu. Jika lewat dari seminggu tanggal 2 Agustus akan datang, itu tugas ini tidak bisa lagi kalian kerjakan. Nah, tapi terlebih dahulu kalian perlu perhatikan hari ini kita tidak meeting, hanya meninggalkan tugas. Kemudian yang kedua, kalian harus mengisi absen. Absennya akan tertutup ketika hari ini sudah selesai. Jadi, karena nanti mungkin kalian belum mengerjakan tugas untuk hari ini, tapi mungkin lusa atau kapan, tapi kalian harus absen dulu. Tujuannya adalah supaya saya bisa mengetahui siapa yang mengakses absen pada waktu jadwal prakarya saat ini, ya. Jadi kalian harus absen. Ketika Anda absen akan datang, maka Anda tidak lagi akan bisa merekor Anda punya absen sendiri. Baik, kemudian di sini ada buku prakarya. Silakan buku prakarya kalian akses untuk mendapatkan materi mengerjakan tugas materi LK1 ini. Ini ya. Tapi materi 1 juga di sini adalah bahannya terbuat dari buku prakarya ini. Tapi untuk materi 1 ini saya sudah sengaja buat bagian per bagian sehingga nanti kalian begitu ada ulangan harian kalian akan lebih mudah untuk mensortir materi apa saja yang akan kalian kerjakan atau kalian pelajari ya. Nah, jadi silakan kalian klik tugas materi ini. Ya, ingat dulu ya, prakarya 9F materinya tugas materi LK1. Nah, di sini silakan nanti kalian baca baik-baik deskripsi daripada tugasnya. Tugas materi LK1 ya. Ini ada tugas materi 1 ya. Tanggal 26.07.2021 tugas observasi kerajinan bahan keras Nusantara. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam buku ya, di dalam buku materi ini ya. Oh, sorry ya. Materi ini ya. Silakan kalian baca materi ini dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktunya kita dari jam ada jadwal ya. Waktunya kita itu dari jam 8.25 sampai dengan 9.35 ya. Manfaatkan waktu itu supaya kalian tidak menumpuk tugas kalian. Oke. Jadi silakan kalian baca materi ini ya. Kalau memang inti pokoknya materinya ada di sini ya. Inti pokoknya materinya ada di sini. Nah, bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kajian sudah kamu pelajari sejak semester 7 kemarin ya, kalian kelas 7. Nah, silakan nanti kalian pelajari, baca-baca ini. Baik, lanjut kita ke materi. Nah, kalian mengamati jenis kerajinan bahan keras yang ada di beberapa wilayah Nusantara, contohnya ukiran kayu. Nah, ini ya, ukiran kayu. Cari jenis kerajinan lainnya. Nah, amatilah hal apa saja yang membedakan dari masing-masing wilayah. Nah, kalian silakan mencari kerajinan ya, kerajinan bahan keras yang ada di beberapa wilayah Nusantara ya. Ukiran kayu. Nah, kalian contohnya adalah ukiran kayu. Cari jenis kerajinan lainnya. Nah, kamu harus mencari kerajinan lainnya selain dari ukiran kayu ya. Bahan keras ya, bahan keras, bukan hanya ukiran kayu ya. Kemudian amatilah apa saja yang membedakan dari masing-masing wilayah. Kalau dari ukiran kayu itu kan biasanya Jepara paling terkenal. Nah, kalau seandainya dari wilayah lainnya ada ukiran kayu, kira-kira apa yang membedakan antara ukiran kayu dari Jepara dengan ukiran wilayah lainnya? Seperti itu maksudnya ya. Baik. Kemudian jangan lupa ungkapan perasaan yang timbul terhadap karunia Tuhan berdasarkan produk kerajinan bahan keras yang ada di negara tercinta Indonesia. Nah,
Di bagian daripada tugas kalian, silakan tuliskan deskripsi atau ungkapan perasaan sebagaimana yang termuat di ungkapan perasaan ini. Kalian harus mengisinya ya. Itu akan mempengaruhi juga nilainya. Di sini nama anggota, enggak usah kelompok ya. Kelasnya kamu 9F. Nah, kemudian tuliskan di sini jenis kerajinannya apa. Berarti di sini ada 2 kolom, 2 saja ya. Jenis kerajinan satu apa? Kedua apa? Daerah asalnya mana? Katakanlah kerajinan ukiran kayu daerah asal Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, bentuknya apa? Bentuknya ukiran kayu katakanlah, atau mimbar masjid katakanlah. Mimbar masjid itu seperti apa bentuknya ya kira-kira. Deskripsikan saja. Kemudian warnanya apa? Apakah kecoklatan dan lain-lainnya. Terus teksturnya bagaimana? Silakan isikan teksturnya. Teksturnya itu keras atau elastis dan lain-lain ya. Kemudian ragam hiasnya. Kira-kira ragam hias, saya contohkan tadi ragam hias tadi itu adalah ukiran kayu dari mimbar masjid. Nah, biasanya kan cenderung dengan kaligrafinya. Nah, itu ragam hiasnya contohnya ya. Perbedaan yang menonjol apa? Apakah dari segi seninya, apakah dari segi variasinya? Ya, silakan kalian tuliskan di sini ya. Nah, jenis kerajinannya dulu di sini, tapi daerah asalnya di sini ada 3 berarti kurang lebih 6 ya. Yang kalian kerja. Di sini contohnya katakanlah ukiran kayu, daerah asal Palu, Gorontalo, Manado ya. Ya kan? Bentuknya apa? Tolong isikan ya. Setelah kalian isikan di sini jangan lupa deskripsinya. Ya, jangan lupa deskripsinya. Bukan deskripsi, ungkapan perasaan maksudnya share ya. Ungkapan perasaan. Setelah ungkapan perasaan ini kalian tulis dalam buku ya, kalian tulis dalam buku, kemudian kalian upload. Nah, nanti ini adalah waktunya. Time-nya, waktu mengerjakannya adalah 6 hari 22 jam ya. Tolong manfaatkan waktunya kalian, tapi inginkan waktu prakarya kalian manfaatkan sebaik-baik mungkin ya. Nah, oke. Setelah itu ya, kalian boleh cek pengumuman. Ya, pengumuman di sini kalian boleh cek ya. Kalian boleh cek pengumuman tugas 26 ya. Pengumuman tugas tanggal 26/07/2007. Kalian boleh tanyakan di sini kira-kira apa masalahnya kamu ya. Ya, kalian boleh tanyakan di sini apa masalahnya kamu ya. Nanti setiap minggu itu saya akan periksa. Silakan. Nah, untuk membalas katakanlah share punya pengumuman tugas di sini, boleh kalian reply di sini ya. Reply di sini. Ya, kalian tuliskan. Nanti ini bagian dari diskusinya kita juga. Kalian boleh tulis di sini apa pertanyaannya kamu, apa masalahnya kamu, apa kendalanya kamu. Nanti saya akan upayakan dalam waktu seminggu itu saya akan jawab. Ya. Yang terakhir saya inginkan jangan sampai menumpuk tugas kalian. Upayakan sedemikian mungkin untuk menyelesaikan tugas pada waktu yang sama. Ya. Oke, cukup sekian untuk beberapa penyampaian tentang tugas materi LK1 ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.